Udara pagi di stasiun kecil itu terasa lembab, menyatu dengan sisa embun yang menempel di dedaunan. Rina menapakkan kakinya ke peron dengan langkah mantap. Meski jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya, tas besar tergantung di bahunya, berisi pakaian dan buku-buku catatan yang telah menemaninya selama 3 tahun di kota. Sementara di tangan kirinya, ia menggenggam map biru yang berisi ijazah, simbol dari perjuangan panjang yang tak jarang membuatnya begadang hingga larut malam. Kereta yang baru saja ia tinggalkan perlahan bergerak lagi. Peluitnya memecah kesunyian desa pagi itu. Rina menghirup dalam-dalam udara yang jauh berbeda dengan hiruk-pikuk kota. Bau tanah basah dan harum padi yang mulai menguning menyapa indera penciumannya, mengundang rasa rindu yang lama tersimpan. Desa Sukamukti, kampung halamannya, menyambutnya seolah tak pernah berubah. Tenang, ramah dan penuh kenangan masa kecil. Dari kejauhan, ia melihat sosok 2 orang yang sangat ia rindukan. Ayahnya, Pak Seno, berdiri tegap meski usia sudah menorehkan keriput di wajahnya. Di sampingnya, Bu Ratna melambai-lambaikan tangan sambil tersenyum lebar. "Rina," panggil sang ibu dengan suara yang masih sama hangatnya seperti dulu. Rina segera berlari kecil. Pelukan keduanya menjadi pelabuhan setelah perjalanan panjang. Ia merasakan kehangatan yang tak bisa digantikan apapun. Kehangatan rumah. Perjalanan menuju rumah mereka di pinggir desa hanya memakan waktu 15 menit dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan, Rina melihat kembali pemandangan yang selama ini hanya hadir di mimpinya. Petak-petak sawah yang luas membentang, air irigasi yang mengalir jernih, dan pepohonan kelapa yang berbaris rapi. Burung-burung pipit beterbangan, menukik di antara batang padi yang bergoyang diterpa angin. Di kejauhan, gunung kecil dengan puncak diselimuti kabut berdiri gagah, seolah menjadi penjaga abadi desa Sukamukti. Beberapa tetangga yang mengenalnya sejak kecil berhenti sejenak saat melihat kedatangan Rina. "Wah, Rina sudah pulang. Sekarang sudah jadi perawat ya?" sapa Pak Tarmiji, pemilik warung di tikungan jalan. Rina membalas dengan senyum ramah. "Iya Pak, baru lulus minggu lalu," jawabnya. Sapaan demi sapaan terus berdatangan, menambah hangat suasana. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, tak peduli kaki mereka basah oleh lumpur sawah. Rumah keluarga Rina berdiri sederhana di antara pepohonan jambu dan mangga. Cat temboknya sedikit pudar, namun halaman depannya tetap bersih dan asri. Begitu memasuki rumah, aroma kayu jati bercampur wangi masakan ibu langsung menyambut. Di meja sepiring ketupat sayur terhidang rapi. "Makan dulu nak, pasti lapar setelah perjalanan jauh," ujar Bu Ratna sambil menyiapkan air teh hangat. Rina menuruti, menikmati setiap suapan dengan rasa syukur yang sulit diungkapkan kata-kata. Malamnya setelah mandi dan beristirahat sejenak, Rina duduk di teras depan. Langit Sukamukti bertabur bintang, jauh lebih jelas daripada langit kota yang selalu tertutup polusi. Ia menatap rasi bintang yang dulu sering ia hitung bersama sahabat-sahabat kecilnya. Di sela hembusan angin malam, terdengar suara jangkrik dan kodok bersaut-sautan. Kehidupan desa yang sederhana namun penuh harmoni kembali mengalun dalam nadinya. Keesokan harinya Rina memulai langkah barunya. Ia telah berjanji pada kepala desa sebelum lulus untuk mengabdi di klinik kesehatan desa. Pagi itu ia berjalan melewati jalan setapak yang diapit hamparan padi dan bunga liar. Klinik desa berdiri tak jauh dari balai pertemuan. Bangunan kayu bercat putih dengan halaman penuh tanaman obat. Di sana Bu Lestari, bidan senior yang selama ini menjadi panutan Rina, menunggunya. "Selamat datang kembali Rina," sapa Bu Lestari dengan senyum lebar. "Klinik ini butuh tenaga muda seperti kamu." Rina menyalami tangan perempuan paruh baya itu dengan hormat. "Terima kasih, Bu." "Saya siap belajar dan membantu." Hari pertama di klinik diisi dengan mengenal ruang-ruang. Ruang periksa, gudang obat, dan ruang bersalin kecil yang tertata rapi. Rina diperkenalkan pada pasien yang datang. Seorang ibu muda membawa anaknya yang demam, seorang petani tua memeriksakan luka di tangan. Setiap senyum terima kasih dari mereka menyalakan semangat di hati Rina. Saat matahari mulai condong ke barat, Rina kembali ke rumah dengan perasaan penuh. Ia merasa inilah panggilan hidupnya, mengabdi untuk desa yang membesarkannya. Di teras rumah, ayahnya menyalakan lampu petromax sementara ibunya menyiapkan makan malam. Cahaya kuning lembut menerangi halaman, menambah suasana hangat. "Bagaimana hari pertamamu di klinik?" tanya Pak Seno sambil menyeruput kopi. "Luar biasa ya," jawab Rina. "Rasanya menyenangkan bisa membantu orang-orang yang dulu membantu kita." Pak Seno mengangguk bangga. "Ayah selalu percaya kamu bisa nak." Rina tersenyum.
menatap langit yang kini dihiasi bulan separuh. Di dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga desa ini sebaik mungkin. Semua kenangan, suara alam, dan wajah-wajah yang menyapanya hari ini menjadi bekal untuk hari-hari yang akan datang. Ia tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi malam itu di bawah cahaya rembulan, hidup terasa begitu damai dan penuh harapan. Rina menatap langit malam yang dihiasi bulan separuh. Perasaan damai mengalir lembut di dadanya. Udara sejuk Sukamukti menemaninya berjanji dalam hati untuk menjaga desa dan orang-orang yang ia cintai. Namun jauh di sudut hatinya ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Bagaimana kabar Ardi? Lelaki yang dulu pernah mengisi hari-harinya sebelum ia berangkat menuntut ilmu. Pagi berikutnya Rina terbangun lebih awal. Sinar matahari menembus celah jendela kayu, menari di dinding kamar yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Setelah membantu ibunya menyiapkan sarapan, ia memutuskan berjalan-jalan ke pasar desa untuk membeli beberapa kebutuhan klinik. Jalan setapak yang ia lewati dipenuhi embun, meninggalkan jejak basah di sandal. Udara terasa segar, dan suara ayam berkokok bersahutan menambah suasana pagi yang hidup. Pasar Sukamukti tidaklah besar, hanya deretan kios kayu yang menjual sayur, buah, dan kebutuhan harian. Saat Rina sedang memilih beberapa sayuran, telinganya menangkap suara tawa yang begitu familiar. Ia menoleh dan matanya langsung tertumbuk pada sosok tinggi dengan rambut sedikit berantakan, mengenakan kaos abu-abu yang tampak terkena noda oli. Ardi, lelaki yang dulu membuatnya menunggu pesan singkat setiap malam. Lelaki yang pernah menuntun sepedanya melewati jalan sawah di bawah cahaya bulan. Ardi tampak lebih dewasa sekarang. Bahunya bidang, kulitnya sedikit lebih gelap, dan ada ketegasan di garis rahangnya yang dulu belum terlihat. Ia sedang berbicara dengan pedagang sembako. Tangannya memegang sebuah kotak perkakas. Rina berdiri terpaku beberapa detik. Jantungnya berdebar seperti dulu saat mereka pertama kali bertemu di pertemuan Karang Taruna. Rina, suara Ardi memecah lamunan. Lelaki itu menoleh. Matanya membesar ketika mengenali wajah yang sudah lama tak dilihatnya. Ardi, lama tidak bertemu, jawab Rina, mencoba menahan senyum yang tiba-tiba mengembang. Ardi mendekat, aroma campuran sabun dan minyak mesin samar tercium. Astaga, ini beneran kamu? Kamu pulang dari kota? Rina mengangguk, baru beberapa hari sekarang kerja di klinik desa. Mereka saling pandang, seolah mencoba menebus jarak waktu 3 tahun yang memisahkan. Obrolan pun mengalir dengan ringan, tentang pekerjaan, tentang kabar keluarga, tentang ingatan masa lalu yang tak sengaja muncul di sela percakapan. Rina merasakan debar lama yang dulu pernah ia kenal. Hangat, namun kini lebih matang. Setelah urusan belanja selesai, Ardi menawarkan untuk menemani Rina pulang. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sama seperti dulu, melewati pematang sawah yang berkilau diterpa sinar matahari. Angin membawa aroma padi yang mulai menguning. Sesekali, tawa mereka pecah saat mengingat tingkah konyol masa remaja. Dalam perjalanan, Rina tak bisa menahan kilas balik ke masa sebelum ia pergi. Dulu Ardi adalah teman yang selalu ada, dari sekadar membantu menimba air hingga menemaninya belajar di balai desa. Malam sebelum ia berangkat ke kota untuk sekolah keperawatan, mereka duduk di tepi sungai. Ardi kala itu berjanji akan menunggunya. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi mereka kian jarang. Rina sempat mengira Ardi telah melupakannya. Kini, melihat Ardi di sampingnya, semua kenangan itu terasa begitu dekat. Bengkelmu ramai? Tanya Rina memecah lamunan. Lumayan, jawab Ardi sambil menendang kerikil kecil. Sejak Pak Bowo pindah ke kota, aku yang mengurus bengkel motor di ujung jalan. Capek sih, tapi seru. Orang desa sini kan banyak yang punya motor. Rina mengangguk, kagum pada kerja kerasnya. Senang mendengarnya. Kamu memang suka otak-atik mesin sejak dulu. Mata Ardi berkilat. Dan kamu tetap suka menolong orang jadi perawat ya? Dulu aku selalu bilang kamu cocok jadi itu. Ucapan itu membuat pipi Rina sedikit panas, tapi ia hanya tertawa kecil. Angin sore mengibaskan rambutnya, dan untuk sesaat waktu terasa melambat. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka terjadi semakin sering. Kadang Ardi mampir ke klinik dengan alasan sederhana, mengantarkan suku cadang alat kesehatan, atau sekadar menitip salam lewat pasien yang ia kenal. Kadang Rina sengaja membeli bahan ke pasar pada jam yang sama dengan jam Ardi biasa belanja. Tak ada yang mereka rencanakan, tapi seolah semesta diam-diam mengatur pertemuan. Suatu sore, Ardi mengajak Rina bersepeda menyusuri jalan desa yang membentang di antara sawah hijau.
Cahaya senja memantul di permukaan air irigasi, menciptakan kilauan seperti permata. "Ingat dulu kita sering balapan sepeda di sini?" tanya Ardi sambil tersenyum. "Bagaimana bisa lupa? Kamu selalu menang," jawab Rina tertawa. "Kali ini mungkin kamu bisa menang. Aku sudah lama nggak latihan," balasnya. Mereka pun mengayuh sepeda. Tawa mereka pecah ketika angin sore menerpa wajah. Rina merasakan kebebasan yang sama seperti dulu. Hanya saja kali ini ada kedalaman yang berbeda. Ia bukan lagi gadis remaja yang malu-malu. Ia seorang perempuan yang telah melewati banyak hal, namun hatinya tetap bisa berdebar dengan cara yang sederhana. Saat matahari tenggelam, mereka berhenti di tepi jembatan kecil. Air sungai berkilau keemasan, sementara langit memerah. Ardi menatap Rina lama. Matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. "Rina, aku senang kamu pulang," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan namun penuh makna. Rina menoleh, menemukan ketulusan dalam tatapan itu. "Aku juga senang bisa bertemu kamu lagi, Di," katanya. Menyebut panggilan lama yang jarang ia gunakan, keheningan sejenak menyelimuti mereka. Bukan canggung, melainkan hangat. Rina merasakan sesuatu yang lama hilang kini perlahan kembali. Bibit-bibit rasa yang dulu pernah tumbuh, kini menembus tanah hati yang sempat kering, mencari cahaya baru untuk berkembang. Malam itu ketika Rina pulang ke rumah, bulan purnama menggantung di langit, lebih terang daripada malam sebelumnya. Di teras, ayah dan ibunya sudah menunggu dengan senyum hangat. Rina menyadari meski banyak hal telah berubah, beberapa hal tetap sama. Cahaya bulan yang menenangkan, udara desa yang sejuk, dan perasaan lembut yang kini kembali tumbuh di hatinya. Perasaan yang perlahan menghubungkan masa lalu dan masa kini menjadi satu cerita yang belum selesai. Bulan purnama yang menggantung di langit malam, seolah masih menatap Rina ketika ia terbangun keesokan harinya. Cahaya lembutnya semalam masih membekas di ingatan, mengingatkan pada percakapan hangat di jembatan bersama Ardi dan debar yang sulit ia abaikan. Namun pagi itu, tubuhnya terasa lain. Kepala sedikit pusing, perut seperti ditarik dari dalam, dan rasa mual yang datang tiba-tiba membuatnya terdiam di tepi ranjang. Rina mencoba menghirup napas panjang. Mungkin hanya masuk angin, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia mengingat kembali jadwal kerjanya di klinik, memutuskan untuk tetap berangkat meski tubuhnya berat. Di dapur, Bu Ratna sudah menyiapkan bubur ayam dan teh hangat. "Kamu kelihatan pucat, Nak. Jangan terlalu lelah," kata ibunya sambil menatap khawatir. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin kurang tidur," jawab Rina, menutupi kegelisahan yang mulai merayap. Hari itu di klinik, aroma antiseptik yang biasanya menenangkan justru membuatnya semakin mual. Saat melayani pasien, pandangannya sempat berkunang-kunang. Bu Lestari, bidan senior, sempat menanyakan keadaannya. "Rina, kamu yakin baik-baik saja? Wajahmu pucat." Rina mengangguk sambil memaksakan senyum. "Iya, Bu, hanya kurang istirahat." Tapi dalam hati, pertanyaan lain mulai muncul. Sudah berapa lama ia terlambat datang bulan? Ia menelusuri ingatan dan mendapati bahwa siklusnya telah mundur lebih dari 2 minggu. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Sepulang kerja, Rina menutup diri di kamar. Tangannya bergetar saat membuka kalender di ponselnya. Hitungan demi hitungan menegaskan kekhawatiran yang semula ia abaikan. "Tidak mungkin," bisiknya, namun bayangan beberapa minggu terakhir, saat kebersamaan dengan Ardi semakin dekat, membuatnya tak bisa menepis kenyataan yang mulai membentuk. Keesokan harinya sebelum fajar, Rina diam-diam pergi ke apotek kecil di tepi jalan raya. Ia membeli alat tes kehamilan dengan hati berdebar. Petugas apotek hanya menatap singkat, tidak menanyakan apapun. Rina memasukkan kotak kecil itu ke dalam tas, seolah itu benda terlarang yang tak boleh diketahui siapapun. Di rumah ia menunggu hingga suasana sepi. Tangannya berkeringat saat membuka kemasan. Pandangan matanya terpaku pada strip putih yang mulai berubah warna. Garis merah muda pertama muncul jelas. Beberapa detik kemudian, garis kedua perlahan menampakkan diri. Samar namun pasti Rina terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap hasil tes itu berulang kali, berharap ada kesalahan. Namun kedua garis itu tetap ada, jelas dan tak terbantahkan. Dirinya hamil, perasaan campur aduk menyeruak. Ada kehangatan aneh yang menelusup ke dadanya. Sebuah kehidupan kecil tengah tumbuh di rahimnya, bagian dari dirinya dan Ardi. Namun rasa takut segera menyusul, seperti bayangan yang menelan cahaya. Bagaimana ia harus menjelaskan ini pada orang tuanya, pada warga desa yang memegang erat adat dan pandangan lama? Bagaimana jika mereka menghakiminya? Malam itu Rina duduk lama di tepi jendela.
Angin desa membawa suara jangkrik, namun tak mampu menenangkan pikirannya. Ia memandangi langit yang penuh bintang, bertanya-tanya apakah ia sanggup menanggung konsekuensi dari kenyataan yang tak terelakkan. Beberapa hari kemudian Sidi memberanikan Tri menemui Ardi. Mereka bertemu di jembatan kecil tempat biasa mereka berbicara. Ardi datang dengan senyum seperti biasa, namun senyum itu pudar saat melihat wajah Rina yang muram. "Kamu kenapa? Ada masalah di klinik?" tanyanya khawatir. Rina menunduk, meremas jemari, butuh waktu lama sebelum kata-kata itu akhirnya keluar. "Ardi, aku terlambat datang bulan. Aku sudah tes, hasilnya positif." Hening menyelimuti mereka. Angin sore menggeser daun-daun bambu, menambah sunyi yang menekan. Ardi menatap Rina, matanya membesar. "Kamu hamil?" Suaranya nyaris berbisik. Rina mengangguk pelan. "Iya." Ardi mengusap wajahnya, langkahnya gelisah mondar-mandir di jembatan kayu itu. "Astaga, Rina, aku belum siap, aku bahkan belum menabung cukup untuk menikah. Bengkel baru jalan, uang belum stabil." Suaranya bergetar antara panik dan kebingungan. Rina merasakan hatinya mencelos. Ia berharap Ardi akan menenangkannya, namun yang ia dengar justru kegelisahan yang sama. "Aku juga takut, Di," ucapnya lirih, "tapi ini kenyataan. Kita harus memikirkan cara." Ardi terdiam, menatap ke sungai yang mengalir di bawah mereka. "Beri aku waktu, Rin, aku butuh berpikir. Ini semua terlalu cepat." Kata-kata itu menusuk meski Rina berusaha memahami. Ia tahu Ardi bukan pria yang mudah lari dari tanggung jawab, tapi ketakutan yang mereka hadapi memang besar. Ismandius mengangguk menahan air mata baik. "Tapi janji jangan pergi, Di." "Tidak, aku tidak akan pergi," jawab Ardi pelan. "Aku hanya butuh waktu." Mereka berpisah malam itu tanpa pelukan. Hanya tatapan panjang yang penuh kegelisahan. Rina berjalan pulang dengan langkah berat. Bulan yang kemarin terasa menenangkan kini tampak dingin dan jauh. Di rumah Rina berusaha menutupi kegelisahan dari kedua orang tuanya. Saat ibunya menawari teh jahe dan menanyakan keadaannya, ia hanya berkata lelah karena pekerjaan. Setiap kali ayahnya berbicara tentang rencana desa atau menanyakan kabar Ardi, Rina hanya mengangguk samar. Takut suaranya akan mengkhianati rahasia yang ia simpan. Hari-hari berikutnya, Rina bekerja di klinik dengan senyum yang dipaksakan. Hanya dia yang tahu perubahan kecil pada tubuhnya. Rasa mual yang semakin sering, kepekaan pada bau, dan debar yang tak pernah surut. Bu Lestari beberapa kali menatapnya dengan tatapan curiga. Namun Rina selalu mencari alasan. Malam-malam panjang ia lalui dalam kebisuan. Ia berbicara pada bayinya yang belum lahir, berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Namun bayangan reaksi orang tua dan pandangan sinis warga desa terus menghantui. Bagaimana jika mereka tahu? Apakah mereka akan mengusirnya atau memandangnya sebagai aib? Di sisi lain, Rina masih menaruh harapan pada Ardi. Setiap pesan singkat darinya, meski hanya menanyakan kabar, menjadi penguat. Tapi ia juga tahu waktu tak akan menunggu. Setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Di bawah langit Sukamukti yang penuh bintang, Rina memeluk dirinya sendiri. Rahasia ini menjadi beban sekaligus keajaiban. Ia tak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, tetapi satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi sejak dua garis merah muda itu muncul di genggamannya. Itulah kenyataan yang terus berputar di kepalanya saat ia melangkah menembus pagi Sukamukti. Kini setiap kali keluar rumah, ia merasa seolah seluruh desa menatapnya lebih lama dari biasa, seakan menebak rahasia yang mati-matian ia sembunyikan pagi itu. Matahari baru naik setengah lingkaran ketika Rina berjalan menuju klinik desa. Udara sejuk bercampur aroma padi yang mulai menguning biasanya memberi ketenangan. Tapi tidak kali ini. Di ujung jalan, dua ibu parubaya berhenti berbincang ketika ia lewat. Tatapan mereka yang cepat berpindah, diikuti bisikan samar, membuat dada Rina mengeras. Ia tersenyum kecil, pura-pura tak mendengar. Tetapi langkahnya otomatis lebih cepat. Di klinik, pasien datang silih berganti. Rina menyalami setiap orang dengan ramah. Namun bayangan tatapan-tatapan itu tak mau hilang. Saat menyiapkan obat untuk seorang ibu muda, ia merasakan mual yang tiba-tiba datang. Ia menahan napas, berharap Bu Lestari tidak memperhatikan. Tapi bidan senior itu menatapnya lekat-lekat, dahi sedikit berkerut. "Kamu yakin baik-baik saja, Rin?" tanya Bu Lestari setelah pasien pergi. "Wajahmu pucat, dan akhir-akhir ini kamu sering kelihatan lelah." Rina memaksakan senyum. "Hanya kurang tidur, Bu, banyak pikiran." Bu Lestari mengangguk pelan, tetapi tatapannya menyimpan tanda tanya.
Rina tahu ia harus lebih berhati-hati karena seorang bidan berpengalaman seperti Bu Lestari bisa mengenali tanda-tanda yang sedang ia tutupi. Menjelang siang, Rina kembali ke rumah. Di tikungan dekat warung Pak Tarmiji, ia mendengar bisik-bisik lagi, kali ini lebih jelas. Katanya Rina sering mual belakangan ini. Suara seorang perempuan terdengar pelan namun tajam. Padahal dia belum menikah, kan? Hus, jangan keras-keras, balas yang lain. Meski nada suaranya tetap penuh rasa ingin tahu. Tapi memang aneh, wajahnya berubah. Dulu ceria, sekarang sering melamun. Rina menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ia menunduk dan mempercepat langkah. Rasanya seperti dinding desa yang dulu terasa ramah kini menutup diri, menyisakan lorong sempit penuh tatapan. Malamnya Ardi datang ke rumah membawa beberapa buah mangga. Ayah dan ibu Rina menyambutnya dengan hangat, seperti biasa. Setelah makan malam, mereka duduk di teras saat orang tua Rina sibuk membereskan dapur. Ardi menatapnya dengan cemas. Aku dengar beberapa orang mulai bicara macam-macam. Katanya pelan, kamu baik-baik saja? Rina menghela napas menatap bintang yang mulai bermunculan. Aku mendengarnya juga, mereka sepertinya curiga. Ardi menggigit bibir, wajahnya tegang. Kita nggak bisa biarkan ini terus, Rina. Mungkin kita harus bicara pada orang tuamu. Rina menoleh cepat, matanya melebar. Sekarang, Ardi, aku belum siap. Aku bahkan belum tahu bagaimana mereka akan bereaksi. Aku juga takut. Ardi menunduk, suaranya lirih. Tapi kalau desas-desus makin besar, mereka akan lebih sakit hati karena mendengar dari orang lain. Rina terdiam, kata-kata Ardi benar. Tapi ketakutan menelanjangi rahasia di hadapan ayah dan ibu membuat dadanya sesak. Ia menatap Ardi mencari kekuatan, tetapi yang ia temukan justru kegelisahan yang sama. Hari-hari berikutnya, bisik-bisik itu semakin nyaring. Ketika Rina pergi ke pasar, para pedagang yang dulu ramah kini menyapanya dengan senyum setengah hati. Anak-anak kecil yang biasanya berlari ke arahnya kini diam ketika ia lewat, seolah disuruh oleh orang tua mereka. Setiap langkah terasa berat, setiap percakapan yang terhenti mendadak seperti duri di kulitnya. Di klinik, Bu Lestari semakin sering menatapnya curiga. Suatu sore, setelah pasien terakhir pulang, bidan senior itu mendekat. Rina, ucapnya lembut, kamu bisa cerita apa saja padaku. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Rina menunduk, jemarinya menggenggam erat meja. Ia ingin berbicara, tetapi suara hatinya menahan. Maaf Bu, saya hanya lelah, katanya akhirnya. Memilih berbohong untuk kesekian kali, hubungan Rina dan Ardi pun mulai renggang. Pertemuan yang dulu penuh tawa kini sering diwarnai diam. Ketika mereka duduk di jembatan pada suatu senja, suara sungai yang dulu menenangkan kini terasa seperti pengingat akan jarak di antara mereka. Kamu semakin sering menghindar, kata Ardi tiba-tiba. Nada suaranya mengandung frustrasi. Aku hanya bingung, balas Rina. Menatap air yang berkilau merah keemasan. Aku butuh waktu, Ardi. Semua ini terlalu cepat. Aku mengerti. Tapi kita harus membuat rencana. Kita nggak bisa terus sembunyi. Ardi menatapnya. Alisnya berkerut. Aku ingin bertanggung jawab. Rina, tapi kamu juga harus kuat. Kita harus hadapi ini bersama. Rina menggigit bibir. Ia tahu Ardi benar. Namun bayangan tatapan kecewa ayah dan ibunya membuat hatinya menciut. Beri aku sedikit waktu lagi, katanya pelan. Ardi menunduk menghela napas panjang. Baiklah, tapi jangan lamarin. Gosip di desa ini cepat. Aku nggak mau kamu disakiti, kata-kata mereka. Rina hanya mengangguk, tak sanggup menatap matanya. Senja itu berakhir dalam keheningan, hanya suara jangkrik yang mengisi celah di antara mereka. Malam-malam Rina semakin berat. Ia sering terjaga, mendengar suara-suara tetangga dari kejauhan. Kadang terdengar jelas potongan kalimat yang membuatnya menggigil. Perutnya agak buncit, atau anak itu terlalu sering sakit akhir-akhir ini. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan bayi di dalam kandungannya yang mulai memberi tanda gerak halus, seolah menguatkan ibunya. Di rumah, ia berusaha sekuat tenaga menjaga wajah normal. Ayahnya masih bercakap tentang panen dan rencana gotong royong. Ibunya masih menyiapkan masakan favoritnya. Mereka tampak percaya bahwa putri mereka baik-baik saja. Rina tersiksa di antara rasa syukur dan rasa bersalah yang kian menekan. Suatu pagi, saat menyapu halaman, Bu Ratna sempat menatapnya lama. Rina, kalau ada yang kamu sembunyikan, bilanglah pada ibu, katanya lembut. Ibu bisa merasakannya. Rina menahan napas, sapu di tangannya berhenti bergerak. Hatinya bergetar mendengar intuisi seorang ibu yang begitu tajam. Namun bibirnya hanya bisa mengeluarkan jawaban singkat,
Tidak Bu, Rina baik-baik saja. Bu Ratna tidak mendesak, hanya mengangguk pelan. Namun tatapannya membuat dada Rina semakin sesak. Hari-hari di Sukamukti yang dulu terasa hangat kini dipenuhi awan gelap. Bisik-bisik tetangga bagaikan angin dingin yang menusuk, dan jarak antara dirinya dan Ardi semakin terasa. Di balik semua itu, rahasia yang ia simpan tumbuh bersama bayi di rahimnya, menguat, menuntut keberanian yang belum ia temukan. Rina tahu, cepat atau lambat, dia harus menghadapi kenyataan. Namun untuk saat ini ia hanya bisa bertahan, berharap setiap langkah yang diambil tidak akan menghancurkan segalanya. Hari-hari di Sukamukti terus terasa berat, dan rahasia yang Rina bawa kian menekan dada, tumbuh bersama bayi yang tak henti memberi tanda dalam keheningan malam. Namun meski ia berusaha menjaga ketenangan, bayangan-bayangan baru mulai muncul, menambah lapisan gelap pada hidup yang sudah penuh bisik-bisik. Pagi itu langit Sukamukti diselimuti awan kelabu. Rina berjalan ke klinik dengan langkah hati-hati, menapaki jalan setapak yang basah oleh embun. Di tepi jalan, ia merasakan tatapan asing yang berbeda. Dari sekadar rasa ingin tahu, bukan lagi sekadar bisik-bisik tetangga, melainkan pandangan yang tajam, seperti menahan sesuatu. Ketika menoleh, ia mendapati 3 pemuda berdiri di depan warung Pak Tarmiji, Joko, Bayu, dan Leman. Mereka tertawa pelan, namun begitu matanya bertemu dengan mereka, tawa itu berubah menjadi senyum miring yang membuat bulu kuduknya meremang. Ketiga pemuda itu bukanlah sosok asing. Ingatan Rina langsung terlempar ke beberapa tahun lalu, ketika ia masih menjadi relawan kesehatan sebelum menempuh pendidikan keperawatan di kota. Waktu itu, ia sering berkeliling desa memberikan penyuluhan kesehatan, termasuk menegur para pemuda yang kerap merokok di dekat anak-anak kecil. Joko, Bayu, dan Leman termasuk yang paling sulit diatur. Mereka pernah ditegur keras oleh Rina karena kedapatan mabuk di pinggir sungai saat ada anak-anak bermain. Rina masih ingat jelas peristiwa itu. Malam yang dingin, bau alkohol yang menyengat, dan kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya demi keselamatan anak-anak desa. Malam itu pula, ketiganya menatapnya dengan kemarahan yang sulit dilupakan. Ia tak pernah menyesali teguran itu. Baginya, kesehatan dan keselamatan orang lain jauh lebih penting. Tapi kini, melihat mereka menatap dengan tatapan sinis, Rina tahu luka lama itu belum sembuh di hati mereka. Ketika Rina mencoba melewati warung, Joko bersiul pelan, "Wah, suster kita yang pulang dari kota," ucapnya dengan nada mengejek. "Sekarang sudah jadi orang penting ya." Bayu menimpali, "Iya, kelihatannya makin sibuk. Sama urusan sendiri." Tawa sumbang mereka pecah, meski Leman hanya menatap dengan mata sempit penuh sindiran. Rina menunduk, berusaha tak menanggapi. Ia mempercepat langkah, namun telinganya tak bisa menutup dari bisikan terakhir yang meluncur begitu saja. "Perutnya kok kelihatan beda ya?" Langkah Rina terhenti sejenak. Jantungnya seperti diremas. Ia tidak menoleh, hanya menarik napas dalam dan terus berjalan, menahan gemetar di tangannya. Tatapan mereka menempel di punggungnya hingga ia menghilang di tikungan. Di klinik, Bu Lestari langsung menangkap kegelisahan Rina. "Ada apa? Kamu kelihatan pucat," tanya bidan itu sambil memeriksa peralatan. "Tidak, Bu. Hanya lelah," jawab Rina cepat, berusaha menutup kegundahan. Namun dalam hati, bayangan tawa Joko dan kawan-kawannya tak mau pergi. Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin terasa. Ketika Rina berjalan pulang sore hari, ketiganya sering muncul entah dari mana, seolah sengaja menunggu. Kadang mereka hanya berdiri di pinggir jalan sambil bersandar. Mata mereka menelusuri Rina dari kepala hingga kaki dengan cara yang membuat darahnya dingin. Kadang Bayu melontarkan siulan pelan yang terdengar seperti ejekan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Rina kembali dari klinik dan mendapati Joko duduk di pagar rumahnya. Ia tersenyum lebar, tapi senyum itu dingin. "Pulangnya malam terus sekarang, suster," katanya. "Hati-hati, desa ini nggak selalu aman loh." Rina menahan napas. "Turun dari pagar rumah saya." "Joko," katanya tegas meski suaranya bergetar. Joko hanya tertawa kecil sebelum melompat turun. "Santai saja. Kami cuma lewat," ujarnya sambil melirik Bayu dan Leman yang menunggu di bawah pohon. Mereka berjalan pergi, namun tawa mereka menggema lama setelah langkah mereka menghilang. Di rumah, Rina tak berani bercerita kepada orang tuanya. Ayahnya, Pak Ratna, tengah sibuk dengan persiapan panen, sementara ibunya sudah cukup cemas dengan gosip desa. Menambah kekhawatiran mereka dengan masalah baru hanya akan memperburuk keadaan. Malam itu Rina duduk di kamar sambil menatap cahaya bulan yang menembus jendela. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan, seolah merasakan kecemasan ibunya. "Tenanglah nak,
Bisiknya, suaranya nyaris pecah. Ibu akan melindungimu. Namun ketenangan sulit diraih esoknya. Ketika Rina dan Ardi bertemu di jembatan kecil tempat mereka biasa berbicara, ia akhirnya menceritakan gangguan itu. "Aku takut, Di," ucap Rina dengan mata berkaca. Joko dan kawan-kawannya seperti sengaja mengikutiku. Mereka menatapku aneh. Ardi mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Aku sudah lama gak suka cara mereka. Dulu mereka memang cari masalah. Aku akan bicara dengan mereka." "Jangan," seru Rina cepat memegang lengan Ardi. "Itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku gak mau terjadi keributan." Ardi menghela napas berat tapi matanya tetap menyala marah. "Aku gak bisa diam saja kalau mereka berani mengganggu kamu." Rina menatapnya, berusaha menenangkan. "Kita harus hati-hati. Mereka mungkin hanya ingin membuatku takut. Kalau kita bereaksi berlebihan, mereka akan merasa menang." Ardi menunduk, masih menahan emosi. "Baiklah, tapi kalau mereka melewati batas, aku nggak akan tinggal diam, Rina." Malam itu Rina pulang dengan hati yang tetap gelisah. Ia tahu Ardi mencoba menahan diri, tapi tatapan Joko, Bayu, dan Leman bukan sekadar candaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, semacam dendam lama yang masih membara. Hari-hari berikutnya gangguan semakin licik. Kadang Rina mendapati pintu pagar rumahnya setengah terbuka, padahal sudah ia kunci. Kadang ada suara langkah di luar jendela ketika malam larut. Ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara jangkrik bercampur bisik-bisik samar yang tak bisa ia pastikan nyata atau hanya bayangan pikiran. Suatu pagi, ia menemukan pesan aneh di pintu gerbang. Coretan kapur yang membentuk kata-kata, "Ingat dulu, Suster." Rina menatap tulisan itu lama. Dadanya bergemuruh. Itu bukan kebetulan, itu peringatan. Namun di balik ketakutan itu, Rina menegakkan punggung. Ia menatap jalanan desa yang perlahan terang oleh sinar matahari dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan mundur." Ia tak menyesal menegur mereka dulu, dan ia tak akan membiarkan dendam lama menghancurkan ketenangan hidupnya sekarang. Tapi di dalam rahimnya, bayi itu menendang lembut, mengingatkannya bahwa kini ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri. Bayangan tiga pemuda itu terus menghantui, dan Rina tahu apa yang mereka simpan. Dendam lama yang selama ini diam kini sudah terungkap, dan bisa menjadi ancaman yang lebih besar daripada sekadar bisik-bisik tetangga. Malam demi malam ia berdoa agar kekuatan hatinya cukup untuk menghadapi apapun yang menanti, karena perasaan buruk di dadanya berkata, ini baru permulaan malam itu. Rasa was-was yang sejak sore membayangi pikirannya belum juga reda. Udara desa terasa berbeda, lebih pekat, lebih berat, seolah angin pun menahan napas. Di luar jendela bulan separuh menggantung, memantulkan cahaya pucat di pekarangan rumah yang sepi. Rina duduk di ranjang, menatap jam dinding yang jarumnya bergerak lambat. Bayi di rahimnya menendang pelan, seperti ikut merasakan kegelisahan ibunya. Ketika jarum jam menunjuk angka 11, suara tok, 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 tiba-tiba terdengar dari arah pintu depan. Rina menegang. Ketukan itu pelan namun tegas, seolah sengaja menjaga irama agar tetap terdengar di tengah kesunyian. Ia menajamkan telinga, berharap itu hanya ilusi, tapi ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. "Siapa malam-malam begini?" Gumamnya nyaris tak terdengar. Ia melirik pintu kamar orang tuanya di seberang ruang tengah. Tidak ada tanda-tanda mereka terbangun. Rina memberanikan diri bangkit. Langkahnya nyaris tanpa suara di lantai kayu. Dari balik tirai tipis jendela ruang tamu, ia mencoba mengintip. Pekarangan gelap. Hanya pohon mangga yang berdiri diam, daunnya bergerak pelan tertiup angin. Tak ada bayangan orang. Tak ada cahaya senter. Ketukan berhenti, meninggalkan keheningan yang justru lebih menakutkan. Rina menahan napas lama, baru berbalik menuju kamar ketika suara lain muncul. Seperti langkah kaki yang menggeser kerikil di halaman kres. Kres, lirih tapi jelas, bergerak perlahan mengitari rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali menyingkap tirai. Matanya menyapu halaman. Tidak ada apa-apa. Tapi langkah itu berpindah. Kali ini terdengar dari sisi samping rumah. Dekat dapur, bayi di perutnya kembali menendang. Dan Rina refleks memeluk perutnya sendiri. Ia hampir berteriak memanggil ayah. Namun menahan diri. Mungkin hanya kucing. Mungkin hanya imajinasi, pikirnya. Meski nalurinya berkata sebaliknya. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu dan duduk di sudut ranjang dengan tangan gemetar hingga fajar menyingsing. Pagi datang, sinar matahari menembus celah jendela seolah menertawakan ketakutannya. Saat sarapan, Rina akhirnya bercerita.
Tadi malam ada yang ketuk pintu, dan seperti ada orang jalan-jalan di luar rumah, katanya pelan. Bu Ratna berhenti menyiapkan teh, menatap putrinya heran. Mungkin cuma mimpi, Rin. Kamu lelah, ayahmu dan ibu tidur nyenyak. Tak dengar apa-apa. Pak Ratna mengangguk setuju. Kucing atau angin, di desa begini. Suara kecil suka terdengar besar di malam hari. Rina menggigit bibir, menahan desakan untuk berdebat. Mereka tak akan percaya. Hari-hari berikutnya gangguan itu berulang. Ketukan pintu datang hampir di jam yang sama. Tengah malam, kadang disertai suara langkah. Kadang hanya keheningan setelahnya. Rina mulai mencatat waktunya. Selalu antara 11 dan 12. Ketika ia membuka pintu keesokan paginya, tak ada tanda apapun. Hanya halaman kosong dengan embun menempel di rumput. Ia mencoba memberitahu Ardi. Bagaimana bertemu di sejembatan kecil, seperti biasa, Ardi. Seseorang mengganggu rumah kami setiap malam. Ketukan pintu, langkah di halaman. Aku yakin ini bukan imajinasi. Ardi menatap serius, keningnya berkerut. Kenapa nggak langsung lapor Pak RT atau polisi desa? Ayah dan ibu pikir aku cuma berhalusinasi, jawab Rina. Mereka tidak percaya. Ardi mengepalkan tangan. Aku akan datang malam ini. Aku tunggu di depan rumahmu. Kalau memang ada yang iseng, kita tangkap. Rina menatapnya ragu. Kamu yakin? Aku takut kalau itu. Mereka. Ardi menghela napas, dan aku juga curiga. Joko dan kawan-kawannya memang kurang ajar, tapi kita harus buktikan dulu. Malam itu Ardi menepati janji. Ia duduk di balai-balai dekat teras bersama Pak Ratna hingga larut. Rina mengintip dari jendela kamar, berharap kehadiran Ardi akan membuat gangguan berhenti. Hingga lewat tengah malam tak ada ketukan, tak ada langkah, hanya suara jangkrik dan desiran angin. Ketika fajar menyingsing, Ardi menatap Rina yang keluar dengan mata sembab. Tidak ada apa-apa, mungkin kamu memang terlalu cemas, katanya. Berusaha menenangkan, meski Rina melihat keraguan di matanya. Namun keesokan malam ketika Ardi tidak datang, ketukan itu kembali, lebih keras, lebih lama, tok. Tok, tok, 3 kali. Jeda, lalu 3 kali lagi. Seperti kode yang sengaja dibuat. Rina menggigit bibir, menahan teriakan. Orang tuanya tetap lelap atau pura-pura tidak mendengar. Ketika ketukan berhenti, langkah kaki terdengar jelas mengitari rumah. Kali ini disertai bunyi seret di dinding luar, seperti sesuatu digoreskan pada kayu. Rina menahan napas hingga suara itu hilang. Pagi harinya, ia menemukan bekas goresan panjang di papan kayu samping rumah. Garis tipis tapi nyata, seperti tanda peringatan. Ia segera menunjukkan kepada ayahnya. Pak Ratna menatapnya lama, lalu menghela napas. Mungkin kayu lapuk digores hewan, katanya. Meski suaranya terdengar ragu, Rina menatap bekas itu lekat-lekat. Goresan terlalu lurus untuk ulah binatang. Ia merasakan tatapan dingin menempel di punggungnya bahkan ketika matahari sudah tinggi. Ketegangan merambat ke hubungannya dengan Ardi. Ia menceritakan goresan itu, tapi Ardi hanya terdiam lama. Aku nggak tahu harus bilang apa, Rin. Kalau memang mereka, kita harus berhati-hati. Tapi kita butuh bukti. Kamu nggak percaya aku? Nada suara Rina meninggi. Bukan begitu, jawab Ardi cepat. Aku percaya, tapi aku bingung. Kita harus berpikir tenang. Jangan sampai kita terjebak provokasi mereka. Rina mengalihkan pandangan, hatinya sesak. Setiap malam aku takut. Kamu nggak di sini, kamu nggak tahu rasanya. Ardi menunduk, tak sanggup menatapnya. Ketegangan yang selama ini tersembunyi akhirnya pecah menjadi diam panjang di antara mereka. Malam-malam berikutnya, Rina tidur dengan lampu menyala. Telinga menajam pada setiap bunyi. Ketukan itu kadang datang, kadang tidak. Seperti permainan yang dirancang untuk menguras keberaniannya sedikit demi sedikit. Bayi dalam kandungan bergerak gelisah, dan Rina merasakan kelelahan menumpuk. Bukan hanya pada tubuhnya, tetapi pada hati yang terus diliputi ketakutan di luar. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara ranting patah. Rina memeluk perutnya, berbisik pada diri sendiri. Aku harus bertahan untukmu, nak. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu bayangan ancaman itu semakin dekat, dan ketukan pintu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun pada suatu pagi ketika fajar mulai merekah di balik perbukitan Sukamukti, sesuatu di dalam dirinya juga bergerak. Rasa takut yang selama bermalam-malam mengekangnya perlahan berubah menjadi dorongan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga melawan. Rina duduk di tepi ranjang, memandangi cahaya jingga yang merayap masuk melalui jendela kamar. Bayi di dalam perutnya menendang lembut, seakan memberikan isyarat.
Ibu harus kuat, ia menarik napas panjang, merasakan hawa pagi yang dingin dan lembab memenuhi dadanya. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya pada diri sendiri. Aku harus melakukan sesuatu. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Malam-malam ketukan pintu, langkah kaki yang menyisir dinding rumah, dan goresan aneh di papan kayu telah menumpuk jadi keberanian baru. Jika selama ini ia hanya menunggu dan berharap gangguan berhenti, kini ia sadar tak ada yang akan berubah tanpa tindakan. Bayinya membutuhkan rasa aman, dan ia sebagai ibu harus memperjuangkannya. Langkah pertamanya adalah mencari dukungan. Seusai bekerja di klinik, Rina memberanikan diri menemui Bu Lestari, bidan senior yang sudah seperti ibu kedua baginya. Mereka duduk di ruang konsultasi yang sudah sepi, aroma antiseptik masih samar di udara. Bu Lestari, suara Rina pelan tapi tegas. Saya butuh bantuan. Ada yang mengganggu rumah kami. Setiap malam ada ketukan di pintu, suara langkah di luar. Saya yakin ini bukan imajinasi. Bidan itu menatap Rina lama, matanya penuh perhatian. Kamu yakin, nak? Orang tuamu tahu? Mereka mengira saya berhalusinasi, tapi saya menemukan goresan di papan rumah. Ada tanda-tanda yang jelas. Saya takut. Bu Lestari mencondongkan tubuh. Suaranya menurun. Saya percaya kamu, Rina. Sukamukti memang aman, tapi kita tidak boleh lengah. Kita bisa bicarakan ini dengan Pak Lurah. Kepala desa harus tahu supaya ada tindakan. Mendengar itu, Rina merasakan sedikit beban terangkat. Ia mengangguk mantap. Terima kasih, Bu. Saya juga ingin mengumpulkan bukti. Kalau mereka menyangkal. Bagus, kata Bu Lestari sambil menyentuh punggung tangan Rina. Keberanianmu luar biasa, jangan takut. Kamu tidak sendiri. Sore itu Rina pulang dengan semangat baru. Ia menyusun rencana, menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat waktu dan pola gangguan, serta memanfaatkan ponsel untuk merekam suara jika memungkinkan. Meski sinyal di desa sering lemah, ponsel masih bisa merekam video dan suara. Malam berikutnya ketika ketukan kembali datang, tok, 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 3 kali, jeda, lalu 3 kali lagi. Rina sudah siap. Ia menyalakan perekam suara di ponsel, menaruhnya di dekat jendela, lalu menahan napas sambil mendengarkan. Kali ini ketukan terdengar lebih berat, diikuti suara gesekan seperti ranting diseret di tanah. Bayi di rahimnya bergerak resah, namun Rina menahan diri untuk tidak panik. Dalam cahaya lampu redup, ia mengintip dari celah tirai, hanya bayangan pekarangan yang samar. Tapi kali ini ia memperhatikan sesuatu. Siluet yang bergerak cepat di balik pohon mangga. Hanya sekelebat, namun cukup untuk membuat darahnya dingin. Ia tidak membuka pintu, tidak ada teriakan, hanya menunggu hingga suara langkah menjauh. Merekam setiap detik dengan ponsel. Saat semuanya tenang kembali, ia menulis catatan. Malam ini, pukul 23.17, 3 ketukan, suara gesekan di dinding barat, bayangan di pohon mangga. Keesokan paginya, Rina membawa catatan dan rekaman itu ke klinik, menemui Bu Lestari. Ini buktinya, katanya sambil memperlihatkan ponsel. Suara ketukan terdengar jelas, membuat dahi Bu Lestari berkerut. Kita harus segera ke rumah Pak Lurah, tegas bidan itu. Ini bukan iseng biasa, bisa jadi ancaman serius. Menjelang siang, mereka berdua mendatangi rumah Pak Lurah Suryo, seorang pria paruh baya yang disegani warga. Rumah kayu besar itu berdiri di tengah kebun pisang, teduh dan sederhana. Pak Suryo menyambut mereka dengan ramah, namun wajahnya berubah serius setelah mendengar cerita Rina dan mendengarkan rekaman suara. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan mencatat dan merekam, kata Pak Suryo. Nada suaranya berat. Saya akan minta para ronda malam memperketat patroli di sekitar rumahmu. Dan saya sendiri akan bicara dengan beberapa pemuda yang saya duga mungkin terlibat. Tatapannya tajam, seolah ia sudah punya bayangan siapa pelakunya. Rina menghela napas lega. Untuk pertama kalinya sejak gangguan itu dimulai, ia merasa nanti sendirian. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin bayi saya aman. Pak Suryo menatapnya lembut. Kamu perempuan yang kuat, Rina. Tidak semua orang punya keberanian seperti ini. Jangan ragu melapor lagi kalau ada kejadian baru. Kami akan menjaga kalian. Sepulang dari rumah Pak Lurah, Rina merasa langkahnya lebih ringan. Meski ancaman belum hilang, keberaniannya mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa ketakutan hanya akan memberi ruang bagi para pelaku untuk terus bermain. Kini ia punya bukti, punya saksi dan dukungan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Ardi, yang sebelumnya cemas sekaligus ragu, tampak terkejut ketika Rina menceritakan langkah-langkahnya. Kamu luar biasa,
Rin sujarnya ketika mereka bertemu sore itu di jembatan. Maaf kalau aku sempat ragu aku akan bantu jaga malam ini. Kita hadapi ini bersama, Rina menatapnya. Perasaan hangat merambat di dadanya. Aku juga sempat takut, Di. Tapi aku nggak bisa terus sembunyi. Aku harus melindungi bayi kita. Kita harus melindunginya. Malam itu ronda desa mulai berjaga di sekitar rumah Rina. Dua pemuda membawa lampu minyak. Berjalan pelan di sepanjang jalan setapak. Suara langkah mereka dan cahaya lampu menciptakan rasa aman yang baru. Meski demikian, ketenangan belum sepenuhnya kembali saat mendekati tengah malam. Dari jendela kamarnya Rina melihat bayangan jauh di balik kebun pisang. Berdiri diam seolah mengamati. Ia tidak bisa memastikan siapa, tapi bayangan itu membuatnya merinding. Kali ini ia tidak gemetar. Ia menatap balik, menegakkan punggung, lalu menutup tirai dengan hati-hati. Ini belum selesai. Gumamnya dalam hati, memegang perutnya yang semakin membesar. Tapi aku tidak akan mundur. Di luar, suara jangkrik berpadu dengan langkah ronda, menandakan bahwa Rina kini bukan lagi perempuan yang hanya menunggu nasib. Ia sudah berubah menjadi ibu yang berani, siap melindungi dirinya dan kehidupan kecil yang tengah tumbuh di dalamnya. Dan di setiap denyut nadi, ia merasakan tekad itu semakin kuat, menyalakan cahaya harapan di tengah bayangan ancaman yang belum sepenuhnya hilang. Di luar, suara jangkrik berpadu dengan langkah ronda, menandakan bahwa Rina kini bukan lagi perempuan yang hanya menunggu nasib. Ia sudah berubah menjadi ibu yang berani, siap melindungi dirinya dan kehidupan kecil yang tengah tumbuh di dalamnya. Namun keberanian itu baru akan diuji pada malam ketika bayangan benar-benar mencoba menerobos batas rumah dan nyawanya. Langit Sukamukti malam itu kelam tanpa bulan, seakan seluruh cahaya disedot oleh awan tebal. Rina menutup tirai kamar setelah memastikan pintu depan terkunci rapat. Di sudut rumah, lampu minyak kecil berkelip, memantulkan bayangan goyah di dinding. Ia menempelkan telinga pada perutnya, merasakan tendangan lembut bayinya. Kita aman, bisiknya. Meski dalam hati ada firasat buruk yang tak bisa diabaikan, sekitar pukul 11, suara jangkrik mendadak hening, digantikan oleh desir angin yang menelusup melalui celah kayu. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu terdengar krak. Suara ranting patah disusul bunyi langkah pelan menginjak dedaunan kering di pekarangan. Bukan langkah ronda. Ini lebih ringan, licik, dan mengendap. Ia menahan napas, menempelkan telinga ke pintu. Suara berbisik samar menembus kegelapan. Malam ini kita masuk cepat. Sebelum ronda lewat lagi. Rina mengenali nada suara itu Joko, lalu suara lain Bayu. Terdengar gugup namun penuh niat jahat. Cepat, pintu belakang. Dia pasti sendiri, darah Rina berdesir. Ia bergegas ke dapur, memeriksa kunci pintu belakang. Gagang pintu bergerak, ceklek. Ceklek seperti dicoba dari luar. Ia menahan tangis, mencari benda apapun untuk melindungi diri. Pandangannya tertumbuk pada wajan besi di rak. Dengan tangan bergetar ia menggenggamnya erat. Suara ketukan keras mendadak menggema dari pintu depan, membuatnya hampir menjerit. Rina, buka pintunya, suara Leman memanggil dengan nada mengejek. Kami hanya mau bicara, jangan takut. Rina mundur perlahan ke ruang tengah. Bayinya menendang lebih kencang, seolah merasakan bahaya. Tiba-tiba bunyi kayu digesek memekakkan telinga. Jendela samping diguncang hebat. Rina menahan napas, memandang bayangan 3 sosok di balik tirai tipis. Ia ingat pesan Pak Lurah. Kalau terjadi apa-apa, bunyikan kentongan di dekat dapur. Ronda akan datang. Dengan langkah hati-hati, Rina merapat dinding. Menemukan kentongan bambu yang tergantung. Dug! Dag! Dag! Suara kentongan pecah menembus malam, menggema ke seluruh desa. Sekejap kemudian terdengar teriakan panik dari luar. Sial, dia panggil warga. Joko memaki, suaranya penuh kemarahan. Rina tidak berhenti memukul kentongan meski tangannya gemetar. Tolong, ada yang mau masuk? Teriaknya sekuat tenaga. Dari kejauhan sahutan orang-orang mulai terdengar. Ada apa? Lampu-lampu senter menembus kegelapan. Langkah kaki ramai mendekat. Suara para ronda dan tetangga berbaur. Tiba-tiba terdengar bunyi pecahan kaca. Jendela dapur dihantam batu. Rina menjerit menutup wajah dengan tangan. Wajan besi masih ia genggam erat. Tapi begitu cahaya lampu-lampu dari luar mendekat, suara langkah para pelaku terdengar kabur menjauh. Kejar, jangan biarkan mereka lolos. Teriak Pak Suryo yang memimpin ronda. Rina mendengar hiruk-pikuk di halaman. Orang-orang berlari. Teriakan bercampur dengan suara ranting patah. Ia terduduk di lantai. Punggung menempel pada dinding. Napas tersengal. Bayinya kembali menendang.
Kali ini lebih pelan, seolah menenangkan. Tak lama kemudian, pintu depan diketuk kuat. "Rina, ini saya Pak Suryo." Dengan sisa tenaga, Rina membuka pintu. Cahaya senter menyorot masuk, menampakkan wajah-wajah cemas. Pak Suryo, Bu Lestari, dan beberapa pemuda ronda. "Kamu baik-baik saja?" tanya Bu Lestari sambil memeriksa tubuh Rina. Rina mengangguk meski suaranya serak. Mereka mencoba masuk, jendela pecah. Para pemuda segera memeriksa sekeliling rumah. "Kami lihat 3 bayangan lari ke arah kebun bambu," kata salah satu dari mereka. Napasnya masih terengah. "Sepertinya mereka Joko dan kawan-kawannya." Pak Suryo mengerutkan dahi. "Kurang ajar. Besok pagi kita bawa ini ke kepala dusun dan kepolisian kecamatan. Ini sudah percobaan kejahatan." Warga lain berdatangan, membawa lampu minyak dan senter. Ada yang memeriksa pecahan kaca, ada yang memotret dengan ponsel sebagai bukti. Suara mereka riuh, namun penuh solidaritas. "Rina tidak boleh sendirian lagi," ujar salah satu ibu-ibu tegas. "Kita jaga bergantian sampai pelaku tertangkap." Bu Lestari merangkul Rina erat. "Kamu selamat, Nak. Kamu sudah sangat berani." Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Rina memandang wajah-wajah tetangga yang berdiri di halaman. Orang-orang yang sebelumnya hanya bergosip kini menunjukkan kepedulian nyata. Rasa lega dan haru bercampur. Meski tubuhnya masih bergetar hebat, Pak Suryo menepuk bahu Rina. "Mulai malam ini, ronda akan berjaga di depan rumahmu tanpa henti. Tidak akan ada yang bisa mendekat tanpa kami tahu. Besok kita urus laporan ke polisi. Kamu tidak sendiri." Ucapan itu seperti selimut hangat di tengah dinginnya teror. Meski trauma masih mengunci dadanya, Rina merasakan kekuatan baru mengalir. Ia tak lagi terjebak dalam kesendirian. Desa yang semula hanya menjadi saksi kini telah berubah menjadi perisai ketika warga mulai membersihkan pecahan kaca dan memasang papan sementara di jendela. Rina menatap langit yang perlahan terbuka. Menyingkap kilau bintang, bayinya kembali bergerak lembut, seolah ikut merasakan kelegaan. Dalam hati, Rina berjanji pada diri sendiri dan pada kehidupan kecil yang ia bawa. Kita akan selamat. Kita punya mereka, kita tidak sendirian lagi malam itu. Meskipun suara jangkrik kembali bernyanyi dan angin kembali membawa aroma tanah basah, Rina tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya usai. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi hanya menjadi korban. Ia telah melewati malam penuh teror. Dan dari balik kegelapan, sebuah kekuatan baru lahir. Disokong oleh keberanian sendiri dan solidaritas seluruh desa. Malam itu, meskipun suara jangkrik kembali bernyanyi dan angin kembali membawa aroma tanah basah, Rina tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya usai. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi hanya menjadi korban. Ia telah melewati malam penuh teror, dan dari balik kegelapan, sebuah kekuatan baru lahir. Disokong oleh keberanian sendiri dan solidaritas seluruh desa, kekuatan itu menuntunnya menyongsong hari berikutnya. Hari ketika kebenaran akhirnya tak bisa lagi ditunda. Pagi menjelang dengan cahaya keemasan yang menembus celah-celah daun bambu. Rina membuka pintu rumah yang kini dijaga 2 pemuda ronda. Menyambut udara segar bercampur sisa embun. Meski matanya sembab karena kurang tidur, ada ketegasan di wajahnya. Di balik ketegangan, hatinya berbisik bahwa hari ini adalah permulaan dari babak baru. Babak di mana kebenaran akan ditegakkan. Belum lama ia duduk di terasnya, suara sepeda motor mendekat. Ardi turun tergesa dari motornya. Wajahnya pucat namun matanya mantap. "Rina," sapanya lirih. "Aku dengar apa yang terjadi semalam. Maaf aku terlambat datang, aku harus bicara sekarang juga." Rina menatapnya dalam-dalam. Ada begitu banyak kata yang menumpuk di dadanya. Tapi ia memilih diam, memberi Ardi kesempatan. Ardi menelan ludah. Kedua tangannya bergetar. "Aku bodoh karena selama ini ragu. Aku takut menghadapi tanggung jawab, tapi setelah dengar kau hampir celaka, aku sadar. Aku tidak bisa terus begini, Rina. Aku ingin bertanggung jawab, menikah denganmu, menjadi ayah untuk anak kita." Kata-kata itu meluncur pelan namun tegas. Rina merasakan dadanya hangat, campuran lega dan haru menyapu hati. Ia teringat pada malam-malam penuh kebingungan, pada ketakutan akan masa depan kini. Meski masalah belum selesai, setidaknya satu beban berat terangkat aku. "Aku ingin kita melakukannya dengan benar." "Ardi," jawabnya pelan. "Bukan hanya karena paksaan keadaan, tapi karena kita memang mau." Ardi mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Iya, aku mau sepenuh hati."
Percakapan mereka terhenti ketika Pak Suryo datang bersama 2 polisi desa, Babin Kamtipmas yang memang bertugas di wilayah Sukamukti. Rina, Ardi, sapa Pak Suryo serius, kami mau kasih kabar tadi subuh Joko Bayu dan Leman sudah kami amankan. Ronda berhasil mengenali mereka, sekarang mereka ditahan sementara di balai desa. Rina terperangah meski sudah menduga, mendengar nama-nama itu disebut membuat dadanya berdebar kencang. Mereka mengaku, tanyanya pelan awalnya menyangkal. Jawab polisi desa, Pak Hendra dengan nada tegas. Tapi setelah kami tunjukkan bukti pecahan kaca yang ada sidik jari, juga kesaksian para ronda, mereka tak bisa berkelit. Kepala desa sudah memutuskan untuk menggelar pengadilan adat siang ini. Sebelum kami proses ke kepolisian kecamatan, Rina menarik napas panjang. Ada rasa lega, sekaligus ketegangan yang sulit dijelaskan. Semua mata desa akan tertuju padanya. Rahasia tentang kehamilannya mungkin tak lagi tersembunyi. Namun bayangan wajah para pelaku saat mereka mencoba masuk rumahnya menguatkan hatinya. Siang hari, balai desa penuh sesak. Warga berkerumun, beberapa ibu membawa anak, para bapak berdiri dengan wajah tegas. Di tengah ruangan 3 pemuda, Joko, Bayu, dan Leman, duduk dengan tangan terikat. Wajah mereka pucat, mata tertunduk namun sesekali melirik dengan kesal. Pak Lurah membuka sidang adat dengan suara lantang. Kita semua sudah mendengar kejadian semalam. 3 pemuda ini tertangkap basah mencoba meneror dan masuk ke rumah Rina. Kita di sini untuk mendengar penjelasan mereka dan memberi keputusan yang adil sesuai adat kita. Desir bisik-bisik memenuhi ruangan, namun segera reda ketika Pak Lurah menatap tajam. Joko, Bayu, Leman katakan, apa yang mendorong kalian melakukan perbuatan keji ini? Joko menunduk, rahangnya mengeras ke kami. Hanya mau kasih pelajaran. Dulu Rina sering menegur kami saat dia masih relawan kesehatan. Kami merasa dipermalukan di depan orang. Pelajaran? Suara Bu Lestari memecah ruangan penuh amarah. Kalian hampir mencelakakan dia yang sedang hamil. Seruan astaga dan gumaman marah langsung terdengar dari warga. Rina menelan ludah. Rahasianya kini terbuka, tapi ia berdiri tegak. Pak Lurah mengetuk meja. Diam semua Rina, apakah kau ingin bicara? Dengan langkah mantap Rina maju. Saya menegur mereka dulu karena mereka merusak posyandu dan mengganggu anak-anak. Itu tugas saya sebagai relawan kesehatan. Tapi apa yang mereka lakukan semalam? Itu bukan balasan, itu kejahatan. Saya hanya ingin keadilan, agar tidak ada perempuan lain yang ketakutan seperti saya. Suasana hening sesaat, lalu Pak Hendra angkat bicara. Secara hukum, ini percobaan tindak kekerasan dan perusakan. Kami akan bawa mereka ke kepolisian, tapi keputusan adat tetap kita hormati untuk sanksi sosial. Pak Lurah menatap warga. Apakah kalian setuju ketiganya diusir sementara dari desa untuk menjalani pembinaan dan harus meminta maaf secara terbuka? Setuju. Teriak warga hampir serempak. Joko, Bayu, dan Leman hanya bisa menunduk. Wajah mereka memerah, tak lagi garang seperti dulu. Mereka dipaksa berdiri menghadap Rina dan seluruh warga. Dengan suara bergetar, mereka meminta maaf. Kami menyesal, kami minta maaf Rina. Warga semua. Rina menatap mereka lama. Ada luka yang dalam, tapi juga tekad untuk tidak dikuasai kebencian. Saya terima permintaan maaf kalian. Ucapnya pelan namun jelas. Tapi biarlah hukum tetap berjalan. Sorak setuju dan tepuk tangan bergema. Keputusan pun diambil. Ketiga pemuda akan diserahkan ke kepolisian kecamatan malam itu juga. Setelah prosesi adat selesai, setelah sidang usai, warga mendekati Rina, menyalami, memberi semangat. Beberapa ibu menepuk bahunya, mengatakan bahwa ia sudah sangat berani. Ardi berdiri di sampingnya, genggaman tangannya hangat, memberi dukungan yang tak terucap. Pak Lurah menepuk bahu Ardi. Sekarang giliranmu nak, buktikan kalau kau memang siap. Ardi menoleh pada Rina, kemudian menatap warga. Dengan suara mantap ia berkata, saya dan Rina akan menikah. Saya akan bertanggung jawab penuh. Sorakan bahagia menggema, mengusir sisa ketegangan. Beberapa orang menepuk punggung Ardi. Yang lain mengucapkan selamat. Rina menatap wajah-wajah yang dulu sempat meragukannya. Kini ia tak lagi merasa sendiri. Jalan menuju kebahagiaan masih panjang. Tapi keberanian, cinta, dan dukungan desa telah menyalakan terang yang tak akan padam. Dalam hati, ia berbisik pada bayi yang sedang tumbuh. Kita sudah melewati gelap. Nah, kini saatnya menghadapi kebenaran dan menapaki hidup baru. Dalam hati Rina berbisik pada bayi yang sedang tumbuh.
Kita sudah melewati gelap. Nah, kini saatnya menghadapi kebenaran dan menapaki hidup baru. Bisikan itu menjadi janji yang menuntun langkahnya memasuki masa-masa terakhir kehamilan, yang ternyata penuh kejutan dan cobaan yang lebih mendebarkan daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah pengadilan adat berjalan cepat namun penuh warna, warga desa kini menyambut Rina dengan senyum hangat, berbeda dari bisik-bisik sinis beberapa bulan lalu. Ardi menepati janjinya. Ia sering datang ke rumah membantu menyiapkan kebutuhan persalinan, menata kamar kecil yang akan menjadi tempat bayi mereka kelak. Pernikahan memang direncanakan setelah bayi lahir, atas saran orang tua dan Pak Lurah, agar Rina tidak kelelahan di akhir kehamilan. Namun langit Sukamukti tidak selamanya cerah. Memasuki bulan ke-9, hujan deras turun nyaris setiap hari. Sungai kecil yang membelah desa meluap. Jalan setapak berlumpur, dan angin malam membawa aroma tanah basah yang pekat. Di balik kehangatan dukungan warga, Rina mulai merasakan tanda-tanda bahwa saat kelahiran semakin dekat dan mungkin akan datang di waktu yang tak terduga. Suatu malam, ketika hujan mengguyur deras dan kilat sesekali membelah langit, Rina terbangun oleh rasa nyeri hebat di perutnya. Awalnya ia mengira hanya kontraksi palsu, tetapi ketika rasa sakit datang lagi, lebih kuat dan berirama, ia tahu waktunya telah tiba. Boom! Pak! Rina memanggil orang tuanya yang tidur di kamar sebelah. Suaranya bergetar di antara deru hujan, sepertinya ini sudah saatnya. Ibu Rina segera berlari ke kamarnya, wajahnya cemas namun sigap. Ya Allah Rina, tenang nak, tarik napas Bapak. Cepat panggil Pak Suryo dan Ardi. Sementara ayahnya bergegas keluar menembus hujan, Rina merasakan gelombang kontraksi yang semakin rapat. Setiap detik terasa panjang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Angin malam menyelinap dari celah-celah dinding, membawa aroma tanah yang semakin kuat. Tak lama, pintu rumah dibuka lebar. Ardi muncul basah kuyup, napasnya terengah. Rina! Ia segera menghampiri, menggenggam tangan Rina dengan penuh kekuatan. Aku di sini, kita akan lewati ini bersama. Di belakangnya, Pak Suryo dan 2 pemuda ronda membantu membawa perlengkapan darurat. Bidan Lestari yang sudah dipanggil sejak tanda pertama, menyusul tak lama kemudian dengan jas hujan masih meneteskan air. Kita tidak bisa bawa ke klinik malam ini, katanya setelah memeriksa kondisi jalan yang tergenang. Kita harus melahirkan di rumah, tenang, semua akan baik-baik saja. Rina mengangguk lemah. Matanya terpejam saat kontraksi kembali datang. Suara guntur di luar seolah ikut merasakan ketegangan di dalam rumah. Lilin-lilin dinyalakan untuk menerangi ruangan. Sementara angin berdesir, membawa suara doa yang lirih dari Ibu Rina. Proses persalinan berlangsung menegangkan. Setiap kali Rina mengejan, rasa sakit seperti gelombang besar menghantam tubuhnya. Ardi tidak melepaskan genggaman. Matanya terus menatap penuh semangat. Kamu hebat, Rina. Sedikit lagi, bisiknya berulang kali. Di sela-sela perjuangan itu, Rina teringat perjalanan panjangnya. Dari kepulangan penuh harapan, rahasia kehamilan, bisik-bisik tetangga, teror malam yang mencekam, hingga pengadilan adat yang membuka mata banyak orang, semua penderitaan itu kini berpuncak pada momen ini, di mana ia akan melahirkan kehidupan baru. Sebuah tanda bahwa badai yang melanda hidupnya tak pernah berhasil memadamkan cahaya. Hujan di luar semakin lebat, disertai kilat yang sesekali menyorot masuk melalui celah jendela. Bidan Lestari tetap tenang, memberi instruksi dengan suara mantap. Sekarang Rina, 1 kali dorongan lagi, tarik napas dalam. Dorong. Dengan sisa tenaga, Rina mengejan sekuat hati. Tiba-tiba tangisan nyaring pecah di antara suara hujan dan guntur. Bayi mungil itu lahir, menangis kencang seolah menandingi suara badai di luar. Air mata haru mengalir di pipi Rina, bercampur keringat dan rasa lega. Anak kita. Bisiknya lemah namun penuh kebahagiaan. Ardi menatap bayi mereka dengan mata berkaca-kaca. Anak kita, ulangnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh isak syukur. Ia mencium kening Rina, lalu menyentuh lembut pipi sang buah hati yang baru lahir. Bidan Lestari tersenyum lega. Bayinya sehat, Rina, perempuan yang kuat. Sama seperti ibunya, ia menyerahkan bayi itu ke pelukan Rina, yang segera merasakan kehangatan kecil di dadanya. Di luar, warga yang berjaga ikut menyambut kabar gembira. Sorak bahagia bercampur dengan doa-doa yang dilantunkan lirih, menembus gemuruh badai. Malam yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi malam penuh keajaiban. Beberapa hari kemudian, setelah cuaca mulai reda, kabar kelahiran bayi Rina dan Ardi menyebar ke seluruh desa. Warga datang bergiliran membawa hadiah sederhana.
kain bedong. Bubur hangat dan doa restu, senyum tulus terpancar di wajah mereka. Seolah segala bisik-bisik masa lalu telah hilang bersama derasnya hujan. Sementara itu proses hukum terhadap Joko, Bayu, dan Leman terus berjalan. Setelah sidang di kecamatan, ketiganya dijatuhi hukuman kerja sosial dan wajib mengikuti program pembinaan. Mereka juga dilarang mendekati Rina dan keluarganya dalam jangka waktu lama. Kabar ini membawa rasa lega bagi warga, sekaligus menjadi pelajaran keras bahwa kekerasan dan dendam tak pernah berujung baik. Suatu sore yang cerah, ketika Rina duduk di teras sambil menimang bayinya, Ardi mendekat membawa kabar. Ketiganya sudah resmi dihukum. Mereka akan bekerja memperbaiki jalan desa dan sungai selama berbulan-bulan. Warga semua setuju keputusan itu adil. Rina mengelus kepala bayinya yang tertidur pulas. Semoga mereka belajar dan berubah. Ucapnya lirih, aku tak ingin membenci. Hanya ingin kita semua hidup lebih baik. Ardi menatapnya penuh kagum. Kau selalu punya hati sebesar itu. Aku beruntung memilikimu. Rina menatap hamparan sawah yang hijau kembali setelah badai. Merasakan angin lembut menyapu wajahnya. Badai memang sempat mengguncang, tetapi kini kehidupan baru benar-benar dimulai. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi desa Sukamukti yang belajar dari keberanian seorang perempuan. Di pelukannya, bayi kecil itu bergerak pelan, seolah ikut merasakan ketenangan. Rina menunduk, mengecup kening mungil itu, dan berbisik, "Selamat datang di dunia, nak. Kita sudah melewati badai. Kini saatnya menatap masa depan yang penuh cahaya." Rina menunduk, mengecup kening mungil itu dan berbisik, "Selamat datang di dunia, anak. Kita sudah melewati badai. Kini saatnya menatap masa depan yang penuh cahaya." Bisikan lembut itu menggema di ruang hatinya sendiri, seolah menjadi pintu gerbang menuju babak baru kehidupan yang selama ini hanya ia bayangkan. Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap di antara dedaunan jati, menari-nari di dinding bambu rumah sederhana mereka. Udara Sukamukti terasa begitu segar, membawa aroma tanah basah yang kini tak lagi mengingatkan pada malam teror, melainkan pada awal yang penuh harapan. Bayi kecil itu yang mereka beri nama Nisrina, tidur pulas di ayunan kain yang digantung di sudut ruang tengah. Sesekali suara napasnya yang lembut terdengar, menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ardi datang dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya terlihat lebih matang dari sebelumnya, dengan lingkar hitam di bawah mata. Bukti malam-malam tanpa tidur, tapi juga tanda tekad baru. Ia duduk di samping Rina, menatap bayi mereka dengan senyum penuh kebanggaan. "Dia mirip kamu," bisiknya sambil menyerahkan cangkir. Rina meneguk teh pelan, merasakan hangatnya mengalir ke tubuh yang masih lelah. "Mungkin, tapi aku lihat senyummu di bibirnya," jawabnya sambil tersenyum kecil. Pandangan mereka bertemu, dan untuk sesaat dunia di luar seakan berhenti. Mereka tak banyak bicara, diam-diam, keduanya merenungi perjalanan panjang yang telah mereka lalui, dari cinta yang sempat ragu, badai konflik, hingga momen menegangkan ketika Nisrina lahir di tengah hujan deras. Semua itu kini terasa seperti cerita lama yang perlahan menutup, memberi ruang bagi kisah baru yang lebih damai. Hari-hari berikutnya, desa Sukamukti juga menunjukkan perubahan yang nyata. Warga yang dulu gemar berbisik-bisik kini justru berlomba menolong. Bu Lestari, sang bidan senior, sering datang membawa ramuan tradisional untuk memulihkan tenaga Rina. Para pemuda ronda bergantian menjaga malam, bukan hanya di sekitar rumah Rina tetapi di seluruh dusun, memastikan keamanan tak lagi terancam. Setiap sore, para tetangga datang bergantian membawa makanan. Ada yang menyalakan api di dapur, ada yang menidurkan Nisrina saat Rina butuh istirahat. "Kami belajar banyak dari yang terjadi," kata Pak Suryo suatu sore sambil menatap hamparan sawah yang kembali hijau. "Dulu kami terlalu mudah menilai, terlalu cepat percaya pada gosip. Sekarang kami tahu, yang lebih penting adalah saling melindungi." Rina mengangguk pelan, hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Ia tahu luka lama tak bisa hilang begitu saja, tetapi dukungan yang tulus ini adalah obat yang menenangkan. "Saya juga belajar, Pak," ucapnya lirih, bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan kekerasan, tapi tetap berdiri tegak meski takut, demi kebenaran dan demi orang-orang yang kita cintai. Di sisi lain, kabar tentang Joko, Bayu, dan Leman menjadi pelajaran berharga. Ketiganya kini menjalani hukuman sosial membersihkan sungai dan memperbaiki jalan desa di bawah pengawasan aparat. Setiap kali melewati pematang sawah sambil membawa peralatan kerja, mereka menunduk ketika bertemu warga.
tak lagi menantang seperti dulu. Beberapa ibu-ibu berani menegur jika mereka lalai, dan mereka hanya bisa mengangguk. Perlahan, warga melihat tanda-tanda penyesalan yang tulus. Suatu sore yang teduh, Rina menggendong Nisrina ke tepi sawah, menikmati angin yang berhembus lembut. Ardi berjalan di sampingnya, menuntun langkahnya yang masih hati-hati. Di kejauhan, langit sore berwarna keemasan, menyalakan kilau di permukaan air irigasi. Anak-anak berlarian di pematang, tawa mereka pecah riang, seolah desa ini tak pernah mengenal ketakutan. Dulu aku sempat ingin pergi jauh dari sini, Rina berkata pelan, menatap cakrawala yang berpendar oranye. Tapi sekarang, entah kenapa aku merasa Sukamukti adalah rumah yang sebenarnya. Semua yang kita lalui mengikatku kembali ke sini. Ardi menoleh, menatapnya dengan sorot mata lembut. Karena disinilah kita belajar. Rina tentang cinta, keberanian, dan keluarga. Ia meraih tangan Rina, menggenggamnya erat. Aku janji akan selalu menjagamu dan Nisrina. Apapun yang terjadi, Rina tersenyum. Merasakan genggaman itu seperti janji yang tak perlu kata-kata panjang. Di pelukannya, Nisrina bergerak pelan, menguap kecil seolah mengamini kata-kata ayahnya. Ketika matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan, lonceng musala berdentang, memanggil warga untuk salat maghrib. Suara itu menyatu dengan gemericik air dan semilir angin, menciptakan harmoni yang menenangkan. Rina menatap langit yang berubah ungu kemerahan, lalu menunduk pada putrinya yang tertidur pulas. Dunia mungkin tidak selalu tenang, bisiknya lembut. Tapi kita akan menghadapi apapun dengan hati yang kuat. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana Rina dan Ardi akhirnya digelar di halaman rumah yang kini penuh bunga-bunga desa. Warga datang memberi restu, membawa hidangan seadanya namun penuh kehangatan. Tidak ada kemewahan, hanya kebahagiaan murni yang terpancar dari wajah setiap orang. Nisrina, dalam gendongan neneknya, menjadi pusat perhatian, simbol dari awal baru yang penuh harapan. Pak Lurah memberikan sambutan singkat di depan warga. Hari ini kita merayakan bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga kebangkitan sebuah desa. Kita belajar untuk tidak mudah menghakimi, untuk selalu melindungi satu sama lain. Semoga Sukamukti selalu menjadi rumah yang aman bagi siapapun. Tepuk tangan meriah menggema, mengalun bersama tawa anak-anak dan suara musik gamelan sederhana. Rina berdiri di samping Ardi, mengenakan kebaya putih yang sederhana namun anggun. Matanya berkaca-kaca menatap setiap orang yang kini benar-benar menjadi keluarganya. Malam itu, ketika pesta usai dan bintang-bintang memenuhi langit, Rina duduk di teras rumah bersama Ardi. Di pangkuannya, Nisrina terlelap, wajahnya tenang di bawah cahaya rembulan. Suara malam Sukamukti kembali seperti dulu. Damai, penuh kehangatan. Terima kasih, ucap Rina tiba-tiba, menatap Ardi dan kemudian menatap langit. Untuk semua keberanian yang kita temukan, untuk keluarga ini, untuk desa yang mau belajar, dan untuk kekuatan yang aku tidak pernah tahu aku miliki. Ardi meraih bahunya, menatapnya dengan kagum. Kekuatan seorang ibu, katanya pelan, itu yang membuat semua ini mungkin. Rina menghela napas panjang, menatap bintang-bintang yang berkelip di atas. Malam terasa begitu luas, seakan alam semesta sendiri ikut merayakan awal baru mereka. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan hidup masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi ia tidak lagi gentar. Ia telah melewati badai, melindungi buah hatinya, dan menemukan makna keberanian yang sejati. Di pelukan sang ibu, Nisrina bergerak sedikit, bibir mungilnya melengkung dalam senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Rina tersenyum, membelai rambut lembut putrinya, dan berbisik sekali lagi, Kita sudah sampai di awal yang baru, nak. Dunia menanti. dan kita akan menapakinya bersama setegar dan sekuat seorang ibu.